Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 5, judul renungan kita hari ini adalah Kesempurnaan Kasih Allah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hanya ketika kita menuruti firman-Nya, kasih-Nya sempurna atas kita, karena tujuan kasih Allah adalah ketaatan kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di tengah pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang diterima Rasul Paulus, ia mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Ia bahkan sudah 3 kali berseru kepada Allah mengenai hal itu, supaya Tuhan segera menyingkirkannya. Namun,
Tuhan menjawabnya dengan mengatakan bahwa kasih karunia-Nya sudah cukup, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Kesaksian Paulus seolah menunjukkan bahwa kasih Allah tak juga melepaskan manusia dari pergumulan hidup. Padahal, bukankah Allah telah menyatakan kasih-Nya secara sempurna melalui pengorbanan Yesus? Yesus telah menyerahkan diri sebagai korban pendamaian guna menghapus dosa setiap orang di dunia yang percaya kepadanya. Jika demikian, di manakah letak kesempurnaan kasih-Nya? Kesempurnaan kasih Allah memang tidak membebaskan manusia dari segala macam beban pergumulan. Sebab kasih Allah kepada manusia tidak dapat disempurnakan tanpa pengamalan kita akan firman-Nya dalam perbuatan. Kasih Allah hanya dapat mencapai tujuannya ketika umat memberikan respons dengan menuruti ajaran-Nya. Bukan sekadar memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab dan kekristenan, kesempurnaan akan terjadi ketika kita menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam kata lain, kita harus hidup seperti hidupnya Yesus. Ketika pemahaman serta pengenalan tentang perintah-perintah Allah tertanam di dalam jiwa dengan sepenuhnya dan dinyatakan dalam praktik kehidupan seluruhnya, niscaya kehidupan di bumi akan menjadi seperti di surga. Pentingnya ketaatan terhadap firman Allah. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, "Namun, siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia." Melalui nas hari ini, Rasul Yohanes menekankan pentingnya ketaatan terhadap firman Allah sebagai bukti kasih kepadanya. Ketaatan terhadap firman Allah adalah ekspresi nyata dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Berdasarkan teks ini, seseorang yang menuruti ajaran dan petunjuk Allah menunjukkan bahwa kasih Allah telah sempurna atau matang dalam dirinya. Konsep kasih dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kasih manusia kepada Tuhan, tetapi juga pada kasih sesama manusia. Firman Allah mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan sesama manusia, dan ketaatan terhadap firman-Nya mencakup keduanya. Dengan mengikuti firman Allah, seseorang menunjukkan bukti nyata bahwa ia adalah bagian dari komunitas iman dan bahwa hubungannya dengan Tuhan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam konteks 1 Yohanes 2 ayat 5, ketaatan terhadap firman-Nya merupakan tanda kesempurnaan kasih Allah di dalam seseorang dan menunjukkan bahwa orang tersebut hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang dapat direnungkan, yakni: pertama, ketaatan sebagai tanda kasih. Pernyataan ini mengajarkan bahwa ketaatan terhadap ajaran dan petunjuk Allah adalah bukti konkret dari adanya kasih Allah dalam hidup seseorang. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak hanya sekadar perasaan atau ungkapan verbal, tetapi lebih merupakan tindakan dan ketaatan terhadap kehendak-Nya. Kedua, sempurna kasih Allah. Ungkapan "sungguh sudah sempurna kasih Allah" menunjukkan bahwa ketaatan yang tulus dan sepenuh hati terhadap firman Allah membawa seseorang ke tahap kedewasaan rohani dan keintiman dengan Allah. Ini bukanlah kesempurnaan mutlak, tetapi lebih kepada kedewasaan dan kelengkapan dalam mengalami kasih Allah. Ketiga, kesatuan dengan Tuhan. Pernyataan "kita ada di dalam Dia" menekankan kesatuan dan persatuan dengan Tuhan. Ketaatan terhadap firman Allah tidak hanya membawa kasih Allah ke dalam hidup seseorang, tetapi juga menempatkannya dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta.
Kesatuan dengan Tuhan menjadi suatu kenyataan melalui ketaatan yang sungguh-sungguh. Keempat, proses pertumbuhan rohani. Konsep kesempurnaan kasih Allah dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan rohani yang terus-menerus. Ketaatan terhadap firman-Nya merupakan langkah-langkah menuju kedewasaan rohani dan kasih Allah yang semakin matang. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, seseorang dapat menggali lebih dalam tentang arti ketaatan, kasih Allah, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini juga dapat menjadi panggilan untuk mempertimbangkan sejauh mana kita hidup dalam ketaatan terhadap ajaran Allah dan bagaimana hal tersebut mencerminkan kasih-Nya dalam hidup kita. Tinggallah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28 berkata, "Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Tinggallah di dalam Kristus berarti seluruh hidup kita bersama dengan Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus, maka kita akan beroleh keberanian percaya dan tidak usah lagi malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Para peneliti Alkitab berpendapat bahwa 1 Yohanes 2 ayat 28 ini adalah permulaan dari sebuah bagian yang baru. Yohanes selain sekali lagi menggunakan frasa, "anak-anakku," untuk menyebut pembacanya, secara isi tulisan yang berbicara tentang waktu terakhir munculnya Antikristus berpindah ke topik yang baru, yakni tentang kedatangan Kristus kedua kali. Terdapat sebuah perihal yang paling penting bagi orang percaya dalam menghadapi kedatangan Kristus kedua kali, yang juga merupakan berita paling utama dari keseluruhan surat, yakni, tinggallah di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus saja orang baru mampu beroleh keberanian dan tidak usah malu berdiri di hadapan Kristus. Kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah apa yang diharapkan dengan sungguh-sungguh secara serius oleh setiap anak-anak Allah. Berdasarkan pengajaran Yohanes, ada sebagian orang akan takut dan malu menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yakni orang-orang yang bukan tinggal di dalam Kristus. Yohanes selain sekali lagi menekankan keselamatan yang didapatkan di dalam Kristus, di 1 Yohanes 2 ayat 29 terlebih lagi mengingatkan orang percaya dalam kehidupan harus berbuat kebenaran. Karena Tuhan yang menganugerahkan kita hidup adalah benar. Namun ini tidak menunjukkan bahwa punya tingkah laku yang baik bisa menggantikan pengampunan dosa oleh Kristus yang merupakan satu-satunya jalan mendapatkan keselamatan. Kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar. Oleh karena itu harus tinggallah di dalam Kristus. Tepat seperti yang Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yohanes berkata, apabila ia menyatakan dirinya, kata menyatakan juga pernah dipakai dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan, yang dipakai untuk menggambarkan Kristus firman yang menjelma menjadi manusia. Dan di ayat ini, kata menyatakan adalah menunjuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena Yohanes segera menyambung perkataannya pada hari kedatangannya. Kata datang walaupun hanya muncul satu kali dalam surat 1 Yohanes, namun dalam kitab Perjanjian Baru yang lain, semuanya memakai kata ini untuk menubuatkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Maka tanpa diragukan,
Yohanes adalah berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali pembacanya. Saat Yohanes melanjutkan pembicaraan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ia menekankan 3 aspek. Pertama, walaupun belum nyata bagaimana keadaan kelak kedatangan Tuhan yang kedua kali, namun orang Kristen mengingat kedatangan Tuhan yang kedua kali, di dalam hati akan memiliki sukacita yang sangat besar. Para peneliti Alkitab menerjemahkan 1 Yohanes 3 ayat 1 memakai kalimat yang lebih lisan seharusnya adalah, "Lihatlah, kasih yang Bapa tumpahkan di atas kita adalah sedemikian besar." Kita bahkan disebut sebagai anak-anak Allah, kita juga memang adalah anak-anak-Nya. Ini adalah ekspresi jeritan pujian kekaguman dan penuh syukur, tidak hanya adalah karena Yesus keselamatan yang agung sehingga kita menjadi anak-anak Allah, juga adalah karena memiliki pengharapan penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedua, saat Tuhan menyatakan diri, anak-anak Allah semuanya akan menjadi sama seperti Dia, dan akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya adalah menunjuk, Ia adalah bagaimana sejak mulanya. Ini adalah pengharapan muka dengan muka berjumpa Tuhan. Jika kita benar-benar mengharapkan kemuliaan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka sepatutnya menyucikan diri. Caranya adalah yang dituliskan sebelumnya, darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Hanya dengan seperti Yesus bersih tidak bercacat celah, kita baru mampu muka dengan muka bertemu Tuhan. Ketiga, kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali, seharusnya merupakan pengharapan dan sukacita yang dimiliki setiap anak-anak Allah. Hari ini orang Kristen hidup dalam dunia menghadapi tidak sedikit kesulitan, mencakup manusia dunia yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui atau setuju dengan cara kehidupan kita, bahkan melakukan aniaya terhadap kita. Kekuatan orang Kristen selain karena sudah menjadi anak-anak Allah, lebih penting adalah tubuh kemuliaan Yesus Kristus akan datang lagi ke dalam dunia. Tidak heran Paulus dalam penderitaan tetap mampu dengan sukacita menghadapi, seperti yang ia ajarkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu, tinggallah tetap dalam Kristus agar kita beroleh keselamatan kekal. Apakah artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertuliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 menulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah mengasihi dunia, tetapi kita tidak diperbolehkan demikian." Kenapakah ada pertentangan? Di dalam Alkitab, istilah dunia dapat merujuk kepada dunia dan alam semesta, tetapi lebih sering merujuk kepada sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah. Ketika Alkitab menuliskan bahwa Allah mengasihi dunia, tulisan ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia. Sebagai anak-anak-Nya, kita harus mengasihi sesama. Perumpamaan orang Samaria yang baik mengungkapkan bahwa kita tidak diperbolehkan memilih kasih dalam mengasihi. Ketika kita dihimbau untuk tidak mengasihi dunia, Alkitab sedang berbicara mengenai sistem penilaian duniawi yang korup.
Setan adalah Allah dunia ini dan ia mempunyai sistem penilaian tersendiri yang bertolak belakang dengan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 merincikan nilai-nilai yang dipromosikan setan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Segala macam dosa dapat dirangkum oleh ketiga kejahatan itu: iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan, keegoisan, dan lebih banyak lagi dosa bermunculan dari ketiga akar kejahatan itu. Keduniawian adalah yang kita tinggalkan ketika kita datang kepada Kristus. Yesaya 55 ayat 7 menuliskan bahwa datang kepada Allah melibatkan kita meninggalkan cara dan pikiran kita sendiri. Pengarang John Bunyan, di dalam bukunya The Pilgrim's Progress, menggambarkan posisi orang percaya, matanya terangkat ke surga, sambil membawa buku yang terbaik dari semua buku di dalam tangannya, dan berdiri dengan dunia seakan tertinggal di belakangnya. Dunia seringkali memuji dosa. Tayangan Hollywood mendukung iri hati kita kepada pendosa dan dengan bodohnya membandingkan diri kita dengan orang cantik. Seringkali popularitas para bintang terdapat pada kemampuan mereka membuat kita tidak puas dengan kehidupan kita. Iklan-iklan pun menggunakan cinta kita pada keduniawian sebagai unsur ketertarikan dan kuasa atas diri kita dengan cara memperindah keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup. Mengasihi dunia bermakna mengabdi kepada harta, filosofi, dan prioritas dunia. Allah telah berkata pada umatnya untuk berprioritas kepada nilai-nilainya yang kekal. Kita seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan, dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan dunia secara bersamaan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dalam Kristus, Allah menguatkan kita untuk meninggalkan huru-hara yang dikejar oleh dunia. Kita menjadi warga negara kerajaan lain. Keinginan kita berorientasi ke surga, dan kita mulai mengumpulkan harta yang kekal. Kita menyadari bahwa hal yang benar-benar penting adalah yang kekal, bukan sementara, dan kita berhenti mengasihi dunia. Jika kita terus mengasihi dunia seperti orang yang tidak percaya, maka pertumbuhan rohani kita akan lumpuh dan tidak berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 12 ayat 25, Yesus menerangkan konsep ini dengan lebih jelas ketika ia berkata, "Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup sejati dan kekal." Dalam tidak mengasihi dunia kita memperpanjang kehidupan kita. Yesus berkata jika kita mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Dia, maka kita tidak pantas menerimanya. Pada umumnya, istilah dunia di dalam Alkitab merujuk kepada sistem kejahatan yang dikendalikan setan yang menggiring kita menjauhi penyembahan akan Allah. John Calvin berkata, "Hati manusia adalah pabrikan berhala. Kita dapat membuat berhala akan segala hal. Gairah hati yang tidak diletakkan oleh Allah untuk kemuliaannya dapat menjadi berhala bagi kita. Mengasihi dunia adalah berhala. Jadi, walaupun kita diperintahkan untuk mengasihi manusia di dunia, kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang bersaing untuk kasih kita kepada Allah. Hidup menurut perintahnya." 2 Yohanes 1 ayat 6 menuliskan, "Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak mula."
Kasih menurut penulis 2 Yohanes 1 ayat 6 adalah harus hidup menurut perintah Tuhan. Perintah ini didasarkan pada perintah Tuhan sejak semula. Surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada ibu dan anak-anaknya, namun bukan dalam makna harafiah. Penggunaan panggilan tersebut bisa diartikan sebagai pemimpin gereja dan para pengikutnya. Rasul Yohanes sebagai penulis surat Yohanes ini memuji bahwa sebagian jemaat telah hidup dalam kebenaran Allah. Nasihat selanjutnya adalah hidup dalam kasih yang didasarkan atas kebenaran yang mereka yakini. Kasih seperti apakah yang dimaksudkan dalam bagian ini? Kasih yang dimaksud adalah sikap yang sesuai dengan perintah dan teladan Yesus Kristus, yaitu mempraktikkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh ketulusan tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Hal ini menjadi sebuah penolakan bagi ajaran sesat yang pada saat itu bermunculan, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang sebagai manusia. Pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia ini tentu saja sangat menyesatkan. Sebab ini berarti bahwa Yesus tidak bisa menjadi teladan bagi manusia. Jika Kristus bukan manusia, maka pasti tidak ada teladan kasih yang syarat dengan penyangkalan diri yang pernah ia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Penulis kitab Yohanes mengingatkan dan mendorong jemaat terus hidup dalam pengajaran yang benar, yaitu didasarkan kepada kebenaran Allah. Kebenaran itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati untuk menebus dosa manusia serta memperdamaikan manusia dengan Allah, dan ia kemudian bangkit kembali. Dan Yesus bertahta bersama Bapa di sorga. Tindakan kasih yang penuh ketaatan yang Kristus telah ajarkan dan lakukan inilah sebagai landasan dan teladan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, kalimat inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, menyiratkan bahwa kasih itu tidak hanya sekadar perasaan, tetapi juga sebuah tindakan yang konkret. Kasih yang sesungguhnya harus tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan adalah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup menurut perintah-Nya, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mematuhi perintah-perintah-Nya. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu dengan mengikuti kehendak-Nya. Dengan hidup menurut perintah Tuhan, kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan memperlakukan orang lain dengan baik, dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pesan dalam ayat ini sangat penting, bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, disebutkan bahwa cara hidup dalam kasih adalah dengan mengikuti perintah Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka hidup dalam kasih adalah: pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Hal ini berarti bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Kedua, mematuhi perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki diri kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Ketiga,
Mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kita harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik, mengasihi mereka, dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, mempertahankan kesatuan dalam kebenaran. Dalam ayat selanjutnya, 2 Yohanes 1 ayat 7, disebutkan bahwa banyak orang yang menyesatkan, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dalam kebenaran dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita memegang teguh kebenaran dalam iman kepada Kristus serta mempraktikkan kehidupan yang penuh kasih. Jangan biarkan iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak bertanggung jawab. Fokuslah pada melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran. Yesus pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, "Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Salah satu tugas Yesus datang ke dunia ini adalah untuk pendamaian dosa manusia. Kata pendamaian dalam teks ini bisa diartikan menanggung hukuman Allah karena dosa kita. Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa kita dan bahkan dosa seluruh dunia. Kata pendamaian merujuk kepada dialihkannya murka Allah dengan ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti kita. Jika Tuhan Yesus benar-benar menanggung murka bagi setiap orang, maka tidak seorang pun yang mungkin masuk neraka, karena hukuman mereka telah ditanggung bagi mereka olehnya. Tetapi kaum fasik jelas-jelas binasa secara kekal. Perhatikanlah bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1-2 mengaitkan secara tidak terlepaskan pendamaian Kristus dan permohonan atau syafaatnya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ketika Kristus datang ke hadirat Bapa untuk memohon bagi umatnya, Ia melakukan itu berdasarkan penebusannya yang sudah digenapi. Kedua hal ini, atau pendamaian dan syafaat, adalah dua aspek dari jabatannya sebagai imam, karena seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa kepada Dia berdasarkan korban itu. Tetapi Kristus tidak bersyafaat bagi setiap orang, karena Ia sendiri dengan tegas menyatakan, "Bukan untuk dunia aku berdoa." Ini juga jelas, karena jika Tuhan berdoa bagi dunia, semua orang akan diselamatkan, karena Allah selalu mengabulkan doa-doanya, sebagaimana Kristus sendiri nyatakan, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku." Kata seluruh dunia di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 bukan merujuk kepada setiap orang atau setiap individu. Di sini, istilah ini merujuk kepada seluruh dunia, khususnya dunia orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, namun juga kepada dunia dari setiap bangsa, suku, bahasa, dunia dari kaum muda maupun tua, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Bagi Yohanes, bagi seluruh dunia adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang pada saat itu tersebar ke berbagai bagian dunia. Karena dengan demikian menjadikan anugerah Kristus jelas, dan juga sesuai, ketika anugerah itu diumumkan sebagai satu-satunya keselamatan yang sejati bagi dunia. Ketika Yohanes menambahkan, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia,
Yohanes memaksudkan bahwa Kristus juga adalah pendamaian bagi dosa-dosa orang bukan Yahudi yang percaya, karena dunia adalah istilah yang dipertentangkan dengan Israel. Interpretasi ini dimantapkan tanpa keraguan dengan perbandingan yang teliti antara 1 Yohanes 2 ayat 2 dan Yohanes 11 ayat 51-52. Maka, tujuan 1 Yohanes 2 ayat 1-2 adalah untuk menghibur orang percaya yang bertobat dengan karya yang sempurna dan cukup dari Kristus sebagai Imam Besar Agung, baik sebagai pendamaian kita maupun sebagai pembela kita, bagi setiap anak Allah di dalam seluruh dunia, Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun jauh. Karena itu, selayaknya lah kita bersyukur atas kerelaan Yesus sebagai pendamaian bagi kita yang berdosa ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda.
saudararoani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.